Kita membahas tentang solat berjamaah, bahwa solat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad menurut mazhab kita, yakni sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Memang banyak perbedaan ulama kita, bahkan menurut Imam Nawawi solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya. Tetapi yang lebih kuat adalah hukumnya sunnah muakkad. Kemudian kita seorang makmum, hendaklah kita harus berniat menjadi makmum. Ya, kalau kita sholat di belakang imam, maka kita harus berniat menjadi makmum. Kecuali imam tidak diwajibkan dia berniat menjadi imam, namun disunnahkan dia menjadi imam, niatnya itu sunnah hukumnya. Tapi kalau makmum itu wajib. Dan orang yang merdeka itu boleh bermakmum kepada hamba sahaya. Kemudian orang balik boleh bermakmum kepada murahik. Murahik ini orang yang tamyiz, artinya orang yang sudah mengerti baik dan buruk. Boleh kita berimam kepada yang lebih muda dari kita, ya, kepada anak-anak yang sudah tamyiz, artinya sudah mengerti baik dan buruk, ya, itu boleh. Kemudian seorang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan, tidak boleh. Dan juga seorang qori tidak boleh bermakmum kepada orang ummi, artinya orang yang rusak bacaannya. Seorang ahli baca Quran misalkan dia ahli bacaan suratul Fatihahnya, kemudian dia bermakmum kepada orang yang rusak bacaan suratul Fatihahnya, itu tidak boleh, ya. Makanya tidak boleh seorang qori itu mengikuti atau bermakmum kepada orang yang ummi, orang yang bodoh. Ini makanya orang yang jadi imam harus benar-benar bacaannya fasih, ya, benar-benar bacaannya itu sesuai dengan ilmu tajwidnya, ya. Yang penting dia suratul Fatihah itu benar, ya, itu yang terpenting. Kalau misalkan suratul Fatihahnya tidak benar, maka bisalah sholat kita itu tidak sah, ya. Misalkan yang panjang dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, atau yang pendek dipanjangkan, atau misalkan dihilangkan tasdidnya, misalkan, ya, misalkan dihilangkan tasdidnya, seharusnya iya, dihilangkan, itu bisa membatalkan sholat kita. Karena apa? Karena suratul Fatihah itu termasuk rukun. Apa kata Nabi? La sholata liman lam yaqra. Tidak sah kita kalau sholatnya itu tidak membaca suratul Fatihah. Membaca, tapi bacaan kita acak-acakan. Orang ummi itu sah dia untuk dirinya sendiri, ya. Orang yang bacaannya rusak itu sah sholatnya untuk dirinya sendiri. Artinya dia tidak boleh jadi imam. Itu bisa merusak
solat kita, ya itu bisa merusak solat kita berjamaah. Jadi kalau dia solat sendirian itu sah-sah saja, boleh saja, karena memang itulah daya kemampuan dia, memang karena itulah kekuatan dia, kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Karena kita ini tidak sama. Ya, kita tidak sama. Ada yang tidak bisa baca Quran, ada yang masih terbata-bata membaca Quran, ada yang lancar, ya, macam-macam kita. Makanya kita harus terus belajar, walaupun kita salah, tapi karena kita masih menuntut ilmu, maka kita akan dimaafkan walaupun kita salah. Karena apa? Karena status kita adalah penuntut ilmu. Ya, walaupun kita sudah tua, walaupun apa, karena status kita masih belajar, maka apa kesalahan kita dalam membaca Quran karena kita belum pandai atau belum mahir, maka itu bisa dimaafkan. Lain halnya dengan orang yang tidak lagi mau belajar, ya, apalagi merasa benar sudah, ya, itu merasa benar sendiri, itu tidak akan sah sholatnya, yaitu. Tapi semua itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanyalah bisa berusaha dan berusaha supaya sholat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbaiki, baik itu dalam bacaan kita, baik itu dalam gerakan-gerakan kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbedaan-perbedaan dikit masalah sunnah, itu jangan dipersoalkan, jangan dimasalahkan, ya. Yang kunut atau yang tidak pakai kunut itu jangan dipersoalkan. Itu sudah ada sejak zaman dulu perbedaan tersebut, ya. Itu. Misalkan yang ini bacaan rukunya lain, yang ini bacaan sujudnya lain, itu jangan dipermasalahkan karena semua mempunyai dalil yang benar. Baik kepada Ibu, karena terbatasnya waktu untuk kajian kita pada malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah.